Sobin, Sobat Bina Esa, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami Ediksi Channel. Kali ini kami akan membahas tentang cemerlang dengan menegakkan ibadah. Sesuai dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 77 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, rukulah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan berbuat kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan. Ayat ini menunjukkan untuk berhasil dan cemerlang, umat Islam harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah mengutamakan ibadah dalam perencanaan kehidupan. Ketika menafsirkan ayat ini, Imam Nasafi berkata, Allah memerintahkan kepada orang Islam untuk mengutamakan ibadah sholat, diikuti dengan ibadah lain selain sholat, seperti puasa, haji, dan lain-lainnya. Kemudian, umat Islam diperintahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ada yang berpendapat, maksud kebaikan-kebaikan ini adalah mempererat tali persaudaraan dan menghiasi diri dengan akhlak dengan mulia. Konsep ibadah sebenarnya sangat luas. Ada yang khusus seperti sholat dan puasa, dan ada yang umum seperti memberikan senyuman dan membantu mereka yang sedang dalam kesusahan. Ciri-ciri penting yang harus ada pada semua ibadah adalah niat yang ikhlas dan pelaksanaan ibadah yang mengikuti landasan syariat. Ibadah juga harus dilaksanakan sesuai dengan landasan keutamaannya yang telah ditetapkan syariat, yaitu yang wajib dan fardu adalah lebih utama daripada sunnah dan harus. Al-Baqiyah As-Shalihat. Dalam surat Al-Kahfi ayat 46, Allah berfirman, harta benda dan keturunan adalah perhiasan dunia. Al-Baqiyah As-Shalihat adalah lebih baik ganjarannya di sisi Rabbmu dan lebih baik untuk dijadikan tumpuan. Dalam Al-Quran dan terjemahnya terbitan Mujamma' Al-Malik Fadli Tibaat Al-Mushaf, Al-Baqiyah As-Shalihat diterjemahkan sebagai amalan-amalan yang kekal lagi soleh. Berdasarkan tafsiran Abdullah ibn Abbas dan Sa'id bin Jubair, Al-Baqiyah As-Shalihah adalah sholat 5 waktu. Menurut satu riwayat lain dari Abdullah ibn Abbas, Al-Baqiyah As-Shalihat adalah kalimat yang baik. Menurut Sa'id bin Musayyib, kalimat yang baik itu adalah Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, dan la haula wala quwwata illa billah. Pendapat yang agak lengkap dan merangkum hampir semua pendapat adalah apa yang dikatakan oleh Abdul Rahman bin Zain bin Aslam. Beliau berpandangan bahwa Al-Baqiyah As-Shalihat adalah semua amalan yang soleh. Imam Ibn Jarir cenderung menyetujui pendapat ini. Mereka yang senantiasa melakukan Al-Baqiyah As-Shalihat sebenarnya sedang melatih pikiran, jiwa, dan tubuh mereka untuk tunduk dalam kebaikan. Mereka yang seperti ini akan mudah mencapai keberhasilan dalam setiap bidang yang mereka tekuni. Ibadah yang paling penting tetapi sering diabaikan adalah meninggalkan yang haram, terutama yang berkaitan dengan sumber rezeki, makanan, dan minuman. Di dalam Ihya Ulumuddin diriwayatkan peringatan yang pernah dibuat oleh Ummul Mukminin Aisyah yang berkata, kamu melupakan satu ibadah yang utama, yaitu warok. Warok maksudnya adalah
tidak mengambil sesuatu yang mempunyai unsur subhat ataupun haram. Melakukan atau menggunakan sesuatu yang subhat ataupun haram akan merusak ibadah. Sahabat Nabi Abdullah ibn Umar berkata, "Jika kamu mengerjakan sholat seperti busur yang melengkung dan kamu berpuasa sampai menjadi kurus seperti anak panah, amalan kamu tidak akan diterima, melainkan jika disertai dengan warok." Imam Sufyan Ats-Tsauri juga mengingatkan umat Islam tentang hal yang sama. Beliau berkata, "Barang siapa yang membelanjakan uangnya dengan sesuatu yang haram, dia diumpamakan seperti seseorang yang mencoba membersihkan sehelai kain yang berlumuran dengan najis berupa air kencing. Dosa tidak dapat dibersihkan melainkan dengan yang halal." Ibadah dan warok berkaitan erat dengan tingkat keimanan seseorang. Sahal At-Tusuri berkata, "Seseorang tidak akan sampai ke hakikat iman hingga ada padanya 4 hal, yaitu mengerjakan ibadah yang fardu dan yang sunnah, memakan sesuatu yang halal dengan warok, menjauhi hal yang dilarang, baik yang lahir maupun yang batin, dan bersabar atas semuanya itu hingga mati." Dalam konteks puasa, pada tahun 1984, Dr. Soliman dari Universitas Hospital di Amman telah melakukan penelitian terhadap 42 orang laki-laki dan 26 orang wanita Islam. Mereka semua sedang menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Darah mereka diperiksa untuk memastikan kadar kortisol, testosteron, sodium, potasium, urea, glukos, kolesterol, dan lemak asid. Pada waktu yang bersamaan, berat badan mereka ditimbang pada awal dan pada akhir bulan Ramadan. Di Universitas Kedokteran Sains Teheran, Dr. F. Azizi dan rekan-rekannya telah membuat penelitian terhadap 9 orang laki-laki yang menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Pemeriksaan darah untuk mengukur kadar glukosa, bilirubin, kalsium, fosforus, protein, albumin, follicle stimulating hormone, thyroid stimulating hormone, testosteron, prolaktin, luteinizing hormone, thyroxine 4 dan thyroxine 3 telah dilakukan sebelum bulan Ramadan pada hari ke-10, ke-20, dan ke-29 bulan Ramadan, dan berat badan mereka juga ditimbang. Secara umum ditemukan bahwa kesehatan mereka berada pada tahap yang sangat baik dan kadar kolesterol serta lemak mereka menurun. Ibadah puasa pada bulan Ramadan. Mereka yang melakukan sholat dan zikir dengan khusyuk akan dianugerahi tidak saja kesehatan jasmani tetapi juga kedamaian hati. Pada awal 70-an, seorang pakar jantung, Dr. Herbert Benson dari Universitas Harvard, membuat penelitian terhadap para pelaku meditasi. Beliau menemukan bahwa denyut jantung, pernapasan, dan tekanan darah mereka menurun ketika bermeditasi. Mereka berada di dalam keadaan yang tenang, dan Dr. Benson menamakan keadaan ini sebagai relaxation response atau respon ketenangan. Salat dan zikir yang dilakukan dengan khusyuk ibarat melakukan meditasi, bahkan melebihi meditasi biasa. Maksudnya adalah dengan mengerjakan salat yang khusyuk memang terdapat unsur-unsur meditasi. Namun, hal ini berbeda dengan meditasi biasa, karena sholat yang dilakukan oleh umat Islam merupakan suatu ibadah. Hal ini telah dimuat di dalam Abysses of the Human Mind oleh Reader's Digest. Kalimat-kalimat zikir yang diucapkan di dalamnya adalah kalimat pilihan Allah dan Rasul, dan ketenangan yang bakal diperoleh adalah ketenangan karunia Allah. Ibadah-ibadah yang lain juga dapat memberikan dampak yang positif terhadap fisiologi tubuh jika dilakukan dengan benar. Hal ini akan dikupas nanti sesuai dengan babnya masing-masing ya. Yang jelas,
ibadah memang dapat membawa manusia pada kecemerlangan di dunia dan di akhirat. Nah, baiklah Sobat Bina Esa semuanya, ibadah adalah latihan yang mencakup pikiran, hati, dan raga manusia. Disiplin yang terdapat di dalamnya akan menjadikan seseorang unggul dalam bidangnya. Tujuan ibadah adalah mencari keridhaan Allah. Hanya manusia seperti ini saja yang layak menjadi pemimpin di masyarakat. Jadikan ibadah sebagai kegiatan penting dalam kehidupan Anda. Masukkan ibadah dalam setiap rencana hidup Anda dan fokus pada ibadah yang fardu. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, "Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah atau mengabdikan dirinya hanya kepada Allah." Nah, demikian Sobat Bina Esa, penjelasan tentang kecemerlangan melalui ibadah. Semoga kita semua bisa dapat mengamalkannya ya. Bila berkenan, boleh like, komen, atau subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.